Kalau misalnya dia ada oksigen, jadi misalnya sampah organiknya itu dieler, bahasanya dieler, ditaruh Diurai. ditaruh begitu aja, maka kan ada oksigen. Maka bakteri yang akan mengurai sampah ini adalah bakteri yang bisa hidup dengan oksigen, yang ketika dia makan kan, bakteri kalau makan kan ada sendawa, sama kayak kita gitu. Abis makan kan kenyang gitu kan. Atau kita kentut gitu kan, buang angin dut gitu. Bakteri juga sama, dalam proses dia makan dia mengeluarkan gas. Nah, gasnya ini kalau bakterinya itu hidupnya ada oksigen, dia jenis bakteri yang punya hidup kalau ada oksigen, maka gas yang dikeluarkan itu hanyalah si karbon dioksida. Belakangan ini juga ramai banget dibahas, Bas Nora. TPST Bantar Gebang. Tahu ya, yang udah kayak gunung itu ya, Dok ya. Gunung tempat Sahari. pembuangan? Bukan. Itu loh tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang ya, yang disebut jadi salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di dunia. Ini menghasilkan juara 2. Oh iya? Juara satunya 6. Ya, juara 2 siapa? Argentina kalau nggak salah. Oh gitu. Punya Messi dong dia ya. Tapi kalau Bantar Gebang punya siapa? Bantar Gebang punya 6,3 ton gas metana per jam. Waduh. Selama 24 jam. Wow. Jadi tiap jamnya segitu. Wah, berarti paling terburuk di kawasan Asia dong ya. Kalau nomor 2 di dunia. Iya. Kabar nih bikin banyak orang jadi bertanya-tanya, sahabat Nurah. Gas metana itu apa sih? Terus apakah ada polusi udara juga yang bisa berdampak langsung ke kesehatan kita, Dok? Kalau diceritain serem semua nih. Gas metana, sebenarnya kita mau kenalan dulu. Sebenarnya saya juga cuma sering dengar doang sih gas metana. Bukannya kita udah kenal ya? Tahu. Oh ya, saya, Doksan udah kenal. Tapi sama gas metana belum kenalan. Gas metana itu adalah apa tuh? Senyawa hidrokarbon yang bentuknya gas. Kata hidrokarbon itu apa? Ini belum selesai gas metana udah ke hidrokarbon lagi. Iya, jadi dia ada rumus kimianya, ada ion pokoknya H-nya, itu istilah ada lah ya, istilah hidrokarbon. kimia hidrokarbon yang bentuknya gas. Bentuknya kan gas. namanya juga gas kan. Jadi bentuknya gas. Tidak berwarna, tidak berbau. Sebenarnya kalau dalam jumlah kecil tidak berbahaya, tapi kalau dalam jumlah besar dia bisa membuat efek rumah kaca yang bisa membuat bumi makin panas, dan dia bisa mengganggu kesehatan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Oke, efeknya tadi adalah bisa ke rumah kaca, which is pemanasan global, ya kan? Akhirnya bisa lebih panas daripada biasanya. Iya, dan itu efek rumah kacanya itu efek yang menimbulkan suhu di bumi makin panas itu dia 80 sampai 90 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Padahal sama ini kan kita taunya karbon dioksida yang bikin bumi makin panas. Dia itu 80 sampai 90 kali lebih sakti daripada karbon dioksida. Si gas metana itu? Gas metana itu berlipat-lipat. Iya. Dan kita punya banyak di Bekasi. Pantas Bekasi lebih panas ya? Iya. Warga Bekasi katanya, tapi nggak tahu nih bener apa enggak ya, bisa goreng telur di halaman katanya. Bener gak nih? Katanya mataharinya ada 4 di sana, satu orang satu. Bekasi panasnya nauzubillah karena sumbernya Bantar Gebang. Salah satunya. Terbentuk dari tumpukan sampah itu sih gas metana. Kenapa kok bisa kebentuknya dari situ? Nah itu panjang ceritanya. Oh gitu. Cukup nggak 1 segmen? Cukup lah, gas aja. Masih 5 menit ya. Jadi sebenarnya kalau kita menumpuk sampah itu kan ada 2 macam. Sampah yang bisa terurai alias sampah organik, dan sampah yang tidak bisa terurai alias sampah anorganik. Nah, yang sampah organik itu misalnya sisa makanan, kulit buah, terus sayur-sayur, hewan yang bangkai atau apapun yang bisa membusuk. Tulang-tulang. Iya, yang bisa membusuk. Nah, dalam proses si sampah organik ini terurai itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Kalau misalnya dia ada oksigen,
Jadi misalnya sampah organiknya itu dieler, bahasanya dieler, ditaruh Diurai. ditaruh begitu aja, maka kan ada oksigen. Maka bakteri yang akan mengurai sampah ini adalah bakteri yang bisa hidup dengan oksigen, yang ketika dia makan, kan bakteri kalau makan kan ada sendawa, sama kayak kita gitu. Habis makan kan kenyang gitu kan. Iya. Atau kita kentut gitu kan, buang angin dut gitu. Bakteri juga sama, dalam proses dia makan dia mengeluarkan gas. Nah, gasnya ini kalau bakterinya itu hidupnya ada oksigen, dia jenis bakteri yang punya hidup kalau ada oksigen, maka gas yang dikeluarkan itu hanyalah si karbon dioksida. Nah, kalau misalnya sampahnya itu ditumpuk, dipadetin, ditumpuk lagi dipadetin, maka bagian bawah karena dipadetin kan gasnya keluar, termasuk oksigennya keluar. Sehingga sampah yang di paling bawah-bawah itu yang udah padet, udah nggak ada gas, udah nggak ada oksigen, si bakteri pengurai sampah organik yang hidupnya membutuhkan oksigen nggak ada. Karena kan ketutupan, oksigennya nggak ada, dia nggak bisa hidup gitu. Nah, yang ada hanyalah bakteri yang anaerobik, bakteri yang dia bisa bertahan hidup walaupun tidak ada oksigen. Nah, bakteri yang anaerobik ini ketika dia menguraikan sampah-sampah organik, maka dia akan sendawanya, buang anginnya itu adalah gas metana plus gas karbon dioksida. Nah, gas metana ini yang kemudian menjadi biang kerok dari beberapa hal. Termasuk yang bikin panas itu ya. Iya. Kalau dampak terhadap langsung ke kualitas kesehatan masyarakatnya, misalkan ISPA atau jadi apa gitu. Kalau dampak langsungnya sebenarnya kalau dia ini gas metana atau polusi? Gas metana. Kalau gas metana sebetulnya kalau dampak langsungnya sih sepanjang sedikit ya nggak banyak sih. Enggak banyak. Karena sebenarnya kan dia bukan gas yang toksik gitu. Sepanjang jumlahnya sedikit ya. Tapi ketika jumlahnya banyak atau kita terpapar sedikit tapi terus menerus, maka dia bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang jangka panjangnya. Bisa membuat iritasi di saluran pernafasan, bisa membuat mata itu jadi kayak kering, bisa juga membuat rasa lemah, letih, lesu, cepet capek gitu, emosinya nggak menentu, karena si gas metana itu bisa menyebabkan asfiksia. Jadi badan kita seperti dalam tanda kutip kekurangan oksigen. Karena gitu, karena oksigennya diambil begitu. Iya, rebutan sama si sampah-sampah itu. Nah, karena kita kekurangan oksigen, jadinya kayak lemah, letih, lesu, terus agak lemot gitu kalau mikir gitu. Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tempat pembuangan sampah, apalagi sorry itu saya di dekat-dekat pasar kan biasanya ada tuh tempat sampai lumayan gede. Itu juga sama, gas metana yang ditimbulkan tuh juga bisa berefek seperti yang tadi dokter bilang. Sebenarnya kalau di pasar, sepengetahuan saya jarang ya sampah ditumpuk sampai dipadetin. Kalau di TPA itu kan di bulldozer, dipadetin, dilindes supaya dia jadi turun kan, supaya padat gitu. Nah, yang susah itu ketika dia padat, maka bagian yang paling bawah yang dipadatkan itu oksigennya kan juga keangkat. Jadi padat, nggak ada oksigen, nggak ada udara, nggak ada oksigen, maka bakterinya anaerobik. Tapi kalau di pasar kan biasanya sampahnya ditumpuk aja begitu kan. Nah, di antara sampah-sampah itu kan masih ada rongga-rongga. Sisa. Yang terpenting harus ada rongga-rongganya itu ya. Itulah sebabnya kalau ibu-ibu nih kalau misalnya suka bikin kompos, kan biasanya tuh ditaruh tanah, terus dilapis di atasnya tuh daun-daun kering, terus baru di atasnya lagi baru sampah organiknya kan, sisa makanan, kulit buah dan sebagainya di atasnya, terus dilapis lagi kan, ada daun-daun. Nah, daun-daun itu selain gunanya untuk menyerap air lindi, air yang terjadi ketika sampah diuraikan, dan untuk membuat rongga supaya oksigen tetap ada. Dan kalau kita bikin sampah bikin kompos dari sampah organik kan harus diaduk. Nah, pengadukan itu juga berfungsi salah satunya untuk memasukkan oksigen ke dalam sela-selanya itu, supaya bakteri yang menguraikan sampah organik itu adalah bakteri yang aerobik, yang butuh oksigen. Jadi dia keluarnya cuman nggak ada gas metananya.
Oh, berarti ada selain gas metana dong yang ada di bisa tempat pembuangan sampah itu? Banyak. Oh, banyak. Mm-mm. Apa polusi apa aja, Dok? Polusi Sampah yang di tempat gunungan-gunungan sampah itu seperti Bantar Gebang ya contohnya. dimanapun sebenarnya ini termasuk yang di pasar ya. Mm-mm. Selain kalau yang dia dipadatkan ada gas metananya, kalau yang ini baik dipadatkan maupun tidak dipadatkan, maka tumpukan-tumpukan sampah itu jelas ada hewan-hewannya, ya kan, ada tikus, ada kecoa, Oh, iya, betul. ada lalat gitu kan. Itu kan bisa buat kesehatan kita nggak baik. Betul. Dan kalau misalnya sampahnya dicampur antara organik dan yang tidak organik, tidak organik itu kayak plastik, Iya. apa namanya, kaleng, styrofoam, kaleng-kaleng gitu, kaca semua gitu. Nah, kalau misalnya yang barang-barang plastik itu kalau misalnya ketimbun, terus nanti kena air, terus nanti kena angin, yang minggu lalu kita bicarakan ada faktor kimia, faktor fisika, faktor biologi, itu si plastiknya akan terurai, pecah jadi serpihan halus-halus. Nah, terus si plastiknya ini juga kan kadang, namanya kita kalau beli misalnya bungkus makanan kan ada warna-warnanya tuh biar menarik kan. Nah, terus kan kadang plastiknya mengkilap-mengkilap, ada plastik yang lentur, ada plastik yang kaku. Nah, untuk membuat itu semua, membuat warna, membuat mengkilap, membuat transparan, membuat dia kaku, membuat dia lentur, itu ada bahan kimia yang ditambahkan. Ada logam-logam berat yang ditambahkan ke dalam plastik untuk mendapatkan sifat seperti yang kita inginkan. Nah, logam-logam dan berbagai zat kimia itu bisa luruh. Nah, ketika dia luruh, maka itu akan menimbulkan pencemaran. Bisa di airnya kan, kalau sampah ada air lindinya. Betul. Nah, itu bisa larut ke airnya. Atau kalau dia nyerap langsung, namanya air kalau di bawahnya nggak ada plastiknya kan nyerap ke bumi. Nah, air-airnya yang mengandung berbagai logam berat lah, mengandung zat kimia itu masuk juga ke bumi, mencemari tanah. Kalau masuk lagi lebih jauh, masuk ke dalam air tanah, ke dalam sumber air tanah, akan mencemari sumber air tersebut. Separah itu. Dampaknya bisa kemana-mana. Iya. Belum kalau yang terbang ke bawah angin. Itulah. Benar lagi, bisa masuk ke hidung. Iya, dan gasnya pun nggak cuma gas metana, ada gas yang sulfat. Makanya kan berapa tahun yang lalu kan orang heboh kan hujan asam gitu. Sebenarnya sekarang hebohnya enggak, tapi ya tetap aja ada sih. Hebohnya aja enggak. Sama kayak polusi kan, polusi udara berapa waktu yang lalu heboh banget, sekarang udah enggak. Bukan berarti polusinya enggak ada. Iya, betul. Yang awet itu adalah polusi tidur di jalan tuh banyak.